Saudara, rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta hari ini juga digelar di Menteng, Jakarta Pusat. KPU Jakarta terus memantau proses rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan Komisioner KPU Jakarta Divisi Teknis, Dodi Wijaya yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Selamat siang Pak Dodi. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, selamat siang Mbak. Bagaimana Pak hasil pemantauan rekapitulasi suara di Kecamatan Menteng yang dilakukan hari ini? Ya, hari ini hari pertama untuk rekapitulasi secara berjenjang di semua kecamatan. Setelah tanggal 28 kemarin dibuka secara serentak di semua di 44 kecamatan di DKI Jakarta. Dan siang ini saya pantau di Kecamatan Menteng baru saja selesai dan skorsing untuk rekapitulasi di satu kelurahan, di Kelurahan Menteng. Dan sudah selesai 20 TPS, berjalan dengan lancar, kondusif, dihadiri oleh saksi pasangan calon dan pemantau juga dari teman-teman media, masyarakat juga bisa menyaksikan. Dan yang paling prinsip untuk menjamin keterbukaan dan transparansi, rekapitulasi di 44 kecamatan kami siarkan secara live streaming melalui YouTube maupun Instagram sehingga masyarakat bisa memantau secara luas seperti itu Mbak. Sejauh ini Pak Dodi, dari tinjauan yang dilakukan oleh KPU Jakarta, apakah ada kendala yang ditemukan dalam proses penghitungan suara? Secara umum proses berjalan dengan lancar ya, karena data Sirekap sudah masuk 100%. Sehingga ini memudahkan proses rekapitulasi, sehingga ketika kotak suara dibuka, formulir C hasilnya disandingkan dengan foto dari Sirekap dan data tabulasi dari Sirekap, semuanya bisa dilakukan konfirmasi, tinggal koreksi-koreksi kalau ada yang tidak sesuai, misalnya terkait dengan kesalahan penulisan, dan semua dicatat dalam kejadian khusus. Seperti itu Mbak. Ya, tadi Anda sudah meninjau di Menteng. Sebelumnya tinjauan sudah dilakukan di mana saja? Proses penghitungan suara Pilgub Jakarta dilakukan oleh Komisioner KPU Jakarta ini, Pak Dodi. Ya, semalam kami sudah keliling ya di semua kabupaten kota, semuanya siap untuk sudah dilakukan pembukaan, dan hari ini akan dilaksanakan 44 kecamatan termasuk di 2 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu, dan kita yakin akan berjalan dengan lancar dan kondusif sampai dengan tanggal 3 Desember kita targetkan bisa selesai tepat waktu. Apakah ada temuan-temuan yang ada temuan apa Pak saat Anda tinjauan di beberapa proses pemungutan atau penghitungan suara di kecamatan di wilayah Jakarta? Sampai sejauh ini belum ada temuan yang signifikan ya, dan setiap temuan bisa ditindaklanjuti oleh PPK di tingkat kecamatan. Misalnya kesalahan penghitungan, harusnya yang ditulis adalah jumlah daftar dalam DPT, tapi yang ditulis adalah jumlah daftar hadir dalam DPT. Jadi itu tinggal dikoreksi saja di dalam formulir di hasil, nanti dicatat dalam formulir kejadian khusus. Dan hal-hal seperti itu sudah kami lakukan BIMTEK, dan saya lihat teman-teman PPK sudah bisa mengetahui tata cara dan mekanismenya, apalagi dilakukan pengawasan secara melekat oleh Panwascam. Jadi prosesnya kami yakin bisa dilakukan dengan transparan, dan setiap suara dari TPS akan dihitung dengan cermat, dan kami pastikan setiap suara akan dihitung dengan tepat dan tidak ada kecurangan atau tidak ada electoral fraud dalam proses rekapitulasi di pemilihan Gubernur DKI Jakarta kali ini. Untuk memastikan tidak ada kecurangan yang seperti Anda katakan ini, apa upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penghitungan suara ini agar tetap berjalan dengan lancar, transparan, dan tanpa kecurangan, Pak Dodi? Ya, pertama kan 100% formulir C hasil sudah kami unggah ya di dalam Sirekap melalui portal info pemilu. Itu masyarakat bisa memantau apakah betul hasil perolehan suaranya di TPS-nya masing-masing. Kemudian juga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya juga bisa melakukan tabulasi secara mandiri, dan tabulasi itulah yang nanti akan digunakan untuk melakukan pengecekan apakah hasil perolehan suara itu sudah dihitung dengan benar ataupun tidak. Nah, itu adalah bagian dari kita melakukan supervisi dan monitoring. Kemudian bagi publik juga bisa menyaksikan melalui live streaming, Mbak. Jadi
dengan terbuka dan transparan ini akan membuat proses menjadi penuh integritas, dan kalau ada kesalahan-kesalahan, ada yang tidak sesuai, tentu bisa dilakukan koreksi oleh banyak pihak. Ya, misalkan kami ada keterbatasan, di sini ada PPK, ada PPS, ada Panwascam, ada pemantau pemilihan, ada masyarakat yang juga menyaksikan. Jadi kita yakin prosesnya akan kita bisa laksanakan dengan transparan seperti itu. Ya, terkait dengan proses penghitungan suara ini Pak, ini kan juga banyak masyarakat yang melihat dari Sirekap agar tidak ada salah kaprah dalam mengawal proses penghitungan suara yang ada di Jakarta. Ini bagaimana imbauannya Pak Dodi? Iya, Sirekap ini kan alat bantu ya. Kami mempublikasikan formulir C hasil ini tujuannya supaya masyarakat juga bisa mengetahui hasil perolehan suara di TPS masing-masing. Nah, bagi yang ingin menggunakan data tersebut untuk proses rekapitulasi, ya tentu kami persilakan. Ini data publik, data yang terbuka, jadi nanti bagi saksi pasangan calon, bagi Panwascam, bagi pemantau bisa menggunakan data itu untuk memantau proses rekapitulasi. Ini sifatnya terbuka, dan tentu yang ditampilkan di Sirekap kenapa tidak tampil perolehan suara, karena proses rekapitulasi masih berjalan, Mbak. Jadi masih selesai di TPS, baru berjalan 2 hari ini di tingkat kecamatan, tentu belum bisa menampilkan hasil resmi secara keseluruhan. Jadi begitu nanti hasil tingkat kecamatan selesai, teman-teman PPK akan mengunggah kembali ke dalam Sirekap, akan muncul hasilnya, dan itu nanti akan bisa dilakukan tabulasi secara berjenjang dari kecamatan ke tingkat kota, kota ke tingkat provinsi. Seperti itu sesuai dengan ketentuan dan norma. Baik, terima kasih atas informasinya Komisioner KPU Jakarta Divisi Teknis Dodi Wijaya. Selamat siang Pak, terima kasih.